Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri, balik lagi bareng kita di channel Kamis Katanya Misteri. Siapkan mental kalian dan jangan dengar sendirian. Yuk kita mulai ceritanya sekarang. Selamat mendengarkan. Malam itu, hujan turun tipis di sebuah jalan kampung pinggir sawah di daerah Jawa Barat. Jalan sempit itu terkenal sepi setelah jam 11 malam. Lampu penerangan cuma ada beberapa. Sebagian mati karena kabelnya sering dicuri. Warga sekitar sebenarnya sudah resah berbulan-bulan. Motor sering hilang. Ada tukang ojek yang motornya dirampas sambil ditodong golok. Bahkan, pernah ada anak sekolah dibacok cuma karena mempertahankan motornya. Nama pelakunya mulai sering terdengar. Darto. Katanya dia begal dari kampung sebelah. Tubuhnya kurus tinggi, matanya cekung dan selalu pakai jaket hitam lusuh. Tapi polisi tidak pernah berhasil menangkapnya. Sampai akhirnya malam itu datang. Sekitar jam 1 dini hari, seorang pemuda bernama Randy pulang kerja naik motor melewati jalan sawah itu. Saat melintas tikungan dekat pohon beringin tua, tiba-tiba dua motor memepet dari belakang. "Berhenti! Turun!" bentak salah satu pelaku. Randy panik. Ia berusaha kabur, tapi motornya ditendang sampai jatuh. Saat salah satu begal mencoba mengambil motor, ternyata warga ronda yang mendengar suara ribut langsung berdatangan. "Begal! Begal!" Teriakan itu memecah malam. Dua pelaku kabur naik motor, tapi satu orang tertinggal. Darto. Warga yang sudah lama dendam langsung mengepungnya. Darto dipukul pakai bambu, batu, bahkan diinjak ramai-ramai. Ia sudah berteriak minta ampun. "Tolong, jangan bakar saya!" Tapi emosi warga sudah meledak. Seseorang menyiram bensin dari botol bekas. Dalam keadaan babak belur, Darto diseret ke tengah jalan dekat pohon beringin. Api disulut. Tubuhnya langsung terbakar. Jeritan Darto menggema panjang di tengah sawah malam itu. Katanya suaranya sampai terdengar ke kampung sebelah. Bau daging gosong bercampur hujan membuat beberapa warga muntah di tempat. Sejak malam itu, lokasi pembakaran jadi berbeda. Awalnya cuma suara aneh. Warga yang ronda sering mendengar suara motor menyala sendiri padahal jalan kosong. Kadang terdengar suara orang batuk sambil mengerang kesakitan. Lalu mulai muncul penampakan. Seorang tukang nasi goreng yang lewat tengah malam mengaku melihat laki-laki hangus berdiri di bawah pohon beringin. Kulitnya gosong hitam, sebagian mengelupas dan matanya putih seluruhnya. Makhluk itu melambaikan tangan. "Mas, panas, panas." Tukang nasi goreng itu langsung kabur dan demam 3 hari. Beberapa bulan kemudian, kejadian makin mengerikan. Pengendara motor yang lewat sendirian sering mengalami mesin mati mendadak tepat di lokasi pembakaran. Saat mencoba menyalakan motor, mereka mendengar suara langkah kaki mengelilingi mereka. Pelan. Kalau menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi bau daging terbakar mulai tercium kuat. Konon, kalau ada yang nekat berhenti terlalu lama di situ, mereka akan melihat sosok Darto berdiri di tengah jalan. Tubuhnya masih terbakar. Api menyala di kepalanya. Dan yang paling mengerikan, mulutnya selalu berkata lirih, "Motor saya mana?" Ada satu cerita yang paling terkenal di kampung itu. Seorang pemuda mabuk bernama Ujang tidak percaya soal hantu Darto. Suatu malam, ia sengaja berhenti di lokasi itu sambil menantang. "Hantu mah bohong!" Temannya yang dibonceng mulai ketakutan karena tiba-tiba jalan jadi sunyi sekali. Bahkan suara jangkrik hilang. Lalu motor mereka mati. Dari kaca spion, temannya melihat sesuatu duduk di jok belakang. Sosok hitam gosong. Kepalanya miring. Kulit wajahnya meleleh. Jangan dibakar," bisiknya. Teman Ujang langsung pingsan. Sedangkan Ujang menjerit histeris karena kedua tangannya tiba-tiba terasa panas seperti dibakar. Saat warga datang menolong, Ujang ditemukan terduduk di jalan sambil menangis ketakutan. Anehnya, kedua telapak tangannya melepuh seperti habis memegang api. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani lewat jalan sawah sendirian setelah tengah malam. Dan sampai sekarang, warga percaya, arwah Darto belum pergi. Ia masih gentayangan
di tempat tubuhnya dibakar hidup-hidup, menunggu, mencari orang yang dulu ikut mengeroyoknya.